Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rosita. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar, berasal dari UPT SD Negeri Wirowo 03 Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan ibu guru yang sangat hebat, Bu Dewi Kartikasari, Bu Guru kelas 5 dari UPT SD Negeri Wirowo 03. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun? Alhamdulillah. Tetap cetar membahana nggih? Alhamdulillah. Nggih. Mohon maaf sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya meminta waktunya jenengan. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Dan jadi nanti saya akan melakukan supervisi di kelasnya jenengan untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang jenengan terapkan di kelas. Dan jadi nanti agar jenengan itu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa lebih siap, lebih percaya diri dan menghasilkan pembelajaran yang menarik dan yang terbaik buat anak-anak. Ngoten Ibu? Siap nggih. Untuk pertama nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama kali, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Dewi capai dalam proses pembelajaran nanti? Ya, berdasarkan modul ajar yang akan saya buat Ibu, itu ada 2 tujuan pembelajaran yang akan saya ambil. Yang pertama, saya ingin mengetahui bahwa peserta didik itu mampu menemukan sudut siku-siku di lingkungan kelas dengan benar, dan yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami bagian-bagian sudut dan menyebutkan jenis sudut dengan benar. Oh, mantan. Berarti nanti ada 2 poin gitu untuk tujuan pembelajaran. Lalu untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti itu nopo mawon Bu? Baik, untuk area pengembangan yang akan saya capai itu ada 2 Bu, yaitu pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu sendiri, saya bermaksud bahwa peserta didik itu bisa menganalisis jenis-jenis sudut. Dan lalu untuk keterampilannya, yaitu peserta mampu membuat sudut siku-siku dan sudut tumpul serta sudut lancip. Jadi nanti itu materinya tentang sudut materinya sudut. Lalu untuk dalam rancangan pembelajaran nanti itu kira-kira strategi yang akan Ibu terapkan itu nopo? Untuk strategi nanti yang akan saya terapkan dalam pembelajaran saya yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Bu. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar dan kesiapan belajar siswa saya Bu. Untuk model itu saya menggunakan PBL. Problem based learning. Metode saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Medianya nanti saya juga akan memanfaatkan lingkungan kelasku. Benda-benda yang ada di dalam kelas ini akan saya manfaatkan sebagai media pembelajaran untuk materi sudut. Dan jadi biar lebih kontekstual, harus sekali. Medianya itu konkret. Nah, itu kira-kira rancangan pembelajaran jenengan itu akan diterapkan kapan Bu? Rencana pembelajarannya akan saya terapkan insya Allah 2 minggu lagi Bu. Ngoten berarti nanti saya 2 minggu lagi nih. 2 minggu lagi saya akan mengunjungi kelasnya jenengan. Saya akan melakukan supervisi untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang jenengan terapkan. Nah, maka setelah saya melakukan supervisi itu nanti saya juga meminta waktunya jenengan untuk melakukan lagi percakapan pasca observasi. Nanti dalam percakapan pasca observasi itu selain saya nanti juga akan dihadiri oleh Bapak Evan, pengajar praktek. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Tadi di rumah sudah sarapan? Sahur. Ada yang nggak mandi hari ini? Ada yang tidak mandi hari ini? Mas Mahir ini kelihatannya ya, senyum-senyum dan memang nggak mandi. Nah, Bu Dewi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, pengen mengetahui suasana hati kalian ketika tadi berangkat sekolah sampai tiba di sekolah. Kira-kira hari ini apa yang dirasakan? Oke, di sini si papan ada gambaran dari ekspresi yang kalian rasakan. Ada happy, sad, glad, kemudian angry. Nanti tuliskan nama kalian sesuai dengan perasaan kalian yang kalian rasakan hari ini. Siap? Siap. Oke, bisa dimulai dari yang sebelah selatan, Mas Aska. Silakan tuliskan perasaanmu hari ini. Oke, Mas Aska rasanya flat. Datar. Oke, Mas Jika. Bisa disusul Mbak Ria. Jika perasaannya happy, oke. Mbak Ria juga happy. Mas Hanif. Sama dengan Mas Aska. Ini perasaannya happy ada 3. Ada Mas Jika, Mbak Ria, kemudian Mbak Sepa. Oke, yang lain ini perasaannya flat, datar, biasa saja. Kenapa? Kenapa kalian perasaannya datar? Apa tadi di rumah tidak dibawain saku, uang saku? Hari ini tidak dibawakan uang saku dengan ibunya? Atau ada yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Ada. Oh, Mbak Mia, itu belum makan ya. Oke, anak-anak, ya. Di sini sudah mengetahui perasaan yang kalian rasakan hari ini. Nah, ini tujuannya agar apa? Ketika nanti kalian mengikuti pelajaran itu bisa siap memulai dengan perasaan yang baik. Oke, tadi sudah berdoa apa belum? Bisa dipimpin Mas Ketua Kelas, Mas Maher, mau duduk apa berdiri di depan? Oh, duduk saja. Oke, kita mulai dulu berdoa ya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita dipimpin oleh ketua kelas. Apa biasanya? Tepuk, dan salam Republika. Kemudian yang terakhir apa? Semangat. Ayo Mas Maya, teman biar lebih semangat dulu pagi-pagi. Yuk Mas Maya berdiri. Teman-temannya diajak berdiri ya. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, salam merdeka, salam profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bersama mulia berkebineka.
membuat kalian bahagia. Mungkin kalian berada di pantai atau di mall mungkin, ya. Bayangkan ketika kalian sedang bersenang-senang dengan temannya, dengan keluarganya, ya. Mulai perasaannya happy. Oke? Sudah? Nah, kemudian buka mata kalian secara perlahan. Senyum. Oke. Senyum yang lebar. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Sudah lebih happy hari ini? Sudah lebih happy? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Sudut. Ya, tentang sudut. Di kelas 3 dulu kita sudah pernah belajar atau kalian tentang sudut. Sekarang di kelas 5 kita akan belajar lagi tentang sudut. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ya, melalui contoh benda konkret yang ada di dalam kelas, ya, kalian dapat mengidentifikasi jenis sudut dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, ya, nanti kalian dapat membuat gambar jenis sudut dengan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini ada dua. Oke. Kita hari ini tentang sudut. Oke. Apa sih pengertian sudut? Nah, yang tahu apa sih sudut itu? Yo, sudut. Apa sudut? Pojok sudut ini nih, tempatnya di sini, di pojok. Nah, kira-kira kalau tempatnya pojokan seperti itu pengertian dari sudut apa? Yang masih Sudut adalah pertemuan dua garis. pelan Mas Jaki, nggak usah kesusu, bacanya pelan, oke? Sudut adalah pertemuan dua garis di satu titik. Ada yang lain? Ada yang lain? Boleh, jawabannya beda boleh, ya. Ada yang lain mungkin punya pendapat yang lain. Apa sih sudut itu? Sudut adalah pertemuan dua garis di satu titik. Coba perhatikan ke depan semuanya. Sudut adalah pertemuan dua garis di satu titik. Ya, titik tempat pertemuan kedua garis tersebut dinamakan titik sudut. Jadi ada dua garis ini. Oke, ada dua garis, pertemuan dua garis di satu titik. Inilah yang dinamakan dengan sudut, ya, dinamakan dengan sudut. Nah, dan yang ini ada huruf apa? Bisa terlihat dari belakang? Oh, ini titiknya sini, ini namanya apa? Ini namanya apa? Dinamakan titik sudut. Kalau sudutnya itu adalah pertemuan dua garis, ya, dua garis seperti ini, ya, dua garis ini, pertemuan ini namanya sudut. Nah, sing pojoke kecil ini namanya titik sudut. Ya, di kelasnya kita sudah pernah belajar apa? Ada tiga. Yang pertama apa? Sudut lansip. Yang kedua sudut siku. Yang ketiga Sudut umur. Nah, kita bisa mempraktekkan, ya, menggunakan benda yang ada di sekitar kita untuk menunjukkan macam-macam sudut ini. Oke, yang pertama kita ketahui besarnya sudut lancip itu berapa? 90.
kedua ada sudut siku-siku. Besarnya berapa? 90 derajat. Yang ketiga ada sudut kubur. Besarnya berapa? Lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat. Kalau kita lihat dari bentuknya, kita bisa mempraktekkan menggunakan tangan kita. Yuk, semuanya diangkat. Mau tangan kiri, tangan kanan boleh. Tangan kiri, tangan kanan boleh. Oke? Sudah? Oke? Fokus. Sudah siku-siku? Tumpul. Siku-siku. Tumpul. Siku-siku. Lanjut. Akan mengajak kalian untuk belajar dengan mengamati video yang sudah tersedia. Oke? Siap? Siap. Oke. Cakup yang pertama pengertian sudut, yang kedua bagian-bagian sudut, yang ketiga jenis-jenis sudut. Definisi dari sudut bisa dibenarkan. Kemudian besar sudut itu dinyatakan dalam satuan derajat. Tetapi satuan derajat ini bukan satu-satunya satuan untuk sudut. Masih ada satuan yang lainnya. Untuk dasar kita hanya akan membahas satuan derajat. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu bagian-bagian sudut. Oke, Mas Yuda perhatikan, Mas Yuda. Kalau lebih dahulu kita gambarkan sudutnya. Kita beri variabel A, B, C. Bagian sudut yang pertama yaitu kaki sudut. Apa itu kaki sudut? Kaki sudut adalah dua garis yang membentuk sudut. Materi yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tentang sudut. Kira-kira setelah tadi kalian menyimak video, apa yang kalian temukan tentang sudut? Dari pengertian dulu. Pengertian sudut apa? Ayo. Tadi sudah disimakkan videonya? Silakan yang bisa langsung angkat tangan. Kira-kira pengertian dari sudut itu apa? Bamia, silakan. Sudut adalah Iya, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Nah, kemudian ada jenis-jenis sudut. Ada yang tahu jenis sudut ada berapa? Silakan angkat tangan. Iya, Mbak Sekar. Iya, coba sebutkan Mbak Sekar yang pertama. sudut Iya, besarnya berapa? kurang dari 90 derajat. Oke, terus? Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Ya, betul. Terus? Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Ya. Oke, tentang sudut. Agar kalian lebih paham lagi, akan diberi apa namanya? LKP, lembar kerja beserta diuji. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Oke, secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, di kelompok 1 beranggotakan berapa ini? 4. Nanti ya salah satu dari kalian bisa menuliskan nama anggotanya sesuai dengan jumlah kelompoknya. Kalau di dalam kelompoknya ada 4 orang, berarti tulis semua teman-teman. Ada 4 orang. Oke, kelompok 1 ada 4, tulis semuanya. Kalian mendiskusikan ya tentang sudut dan gambarlah satu buah sudut pada masing-masing jenis dengan ukuran yang tepat. Nah, jadi jenis sudut lagi gambarnya seperti apa? Oke,
Kemudian sudut siku-siku, gambarnya seperti apa? Kemudian sudut tubuh. Kerjakan secara berkelompok, diskusikan dengan temanmu satu ke kelompok. Nanti setelah selesai kalian mempresentasikan ke depan. Oke? Terus kita akan cari tahu tanggapan dari temanmu di kelompok lain. Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah siap mengerjakan tugasnya? Oke. Ini kelompok 1. Silakan salah satu menulis. Saya merasa tulisannya rapi dan dapat terbaca. Oke. Kalau tulisannya ini kayak dokter, nggak usah nulis di sini. Oke. Salah satu silakan lihat. Nah, siapa yang menulis? Mas Askar, tolong ya. Yuk, diskusi, kerjakan sama-sama. Sama lengkap, oke? Nama Dinas, nggak apa-apa, wes, apa? Nama Dinas tadi agak kesini, biar lebih dekat, ketika kelompok sudah, tapi kalau menggambar pakai pensil. Yang agak besar ya gambarnya, biar tidak terlihat. Sudah ini siapa belum? Silakan. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, silakan maju ke depan. Nanti kelompok lain menanggapi. Oke, silakan maju. Oke, perkenalkan dulu kelompoknya. Dari kelompok berapa? Oke, pada semuanya. Oke, dengan cara yang keras ya. Yang lain tolong ditanggapi. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang presentasi kami. Wajib besar sudut kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku besar sudut 90 derajat. Sudut tumpul besar sudut lebih dari 90 derajat. Coba sekarang dibalik, diperlihatkan ke teman kelompok yang lain. Kira-kira dari kelompok 1 hasilnya seperti ini. Gambar dan penjelasannya apakah sudah tepat menurut kelompok 2 dan kelompok 3? Coba. Sudah tepat? Sudah. Nah, kalau sudah tepat, silakan kembali ke tempat duduk. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Kelompok yang luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada soal evaluasi. Tadi tugasnya secara berkelompok, sekarang dikerjakan secara individu. Jadi dikerjakan sendiri. Di sini nanti ada nama. Silakan kalian tulis nama sesuai dengan nama kalian, kelas, ya. Nilainya tidak usah diisi. Itu nanti Bu Dewi yang akan tulis. Oke? Soalnya ada berapa? Ada 4. Nanti silakan dikerjakan, ya. Jangan mencontek. Sampai ini 4. Silakan ditulis. Ya. Oh, kurang.
biar tidak merasa capek, gitu. Oke, kita mulai ya. Ayo semuanya goyang, bebaskan. Oke, nah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ya, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Yang kedua tentang jenis sudut. Jenis sudut tadi ada tiga, ada langit, Siku tumpul. yang kedua ada sudutnya nih dan tidak. Oke, itu kesimpulan kita tentang pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini nantinya bisa bermanfaat untuk kalian ke jenjang berikutnya. Oke, nah pesan moral kita hari ini adalah keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi saya berhasil itu tidak anak-anak yang pandai saja, yang pintar saja, tetapi milik orang yang senantiasa berusaha. Sesuai dengan yang dikatakan oleh siapa ini? Mimpi siapa? Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau yang Habibie ini adalah yang menciptakan pesawat. Mudah-mudahan dari kalian ini salah satunya nanti bisa mengikuti jejak yang Habibie. Seperti yang beliau selalu tekankan, kesuksesan bukan milik orang yang sangat jelas juga milik orang yang senantiasa berusaha. Bagaimana? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Dari akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nabila Rosita Cukup Berangkat 9 kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru kelasnya saya Tati Judika Binasari dan Bapak PP kami, Bapak Rehan Muhammad. Selamat siang Ibu. Mohon waktunya sekitar Ibu untuk mengobrol seputar kegiatan observasi yang telah dilakukan dalam kegiatan observasi kemarin itu kan Ibu sudah melakukan kegiatan observasi di kegiatan tersebut itu bisa berjalan dengan lancar. Bisa sedikit diceritakan terkait dengan kegiatan observasi kemarin? Alhamdulillah kemarin berkenatif di tenggo itu ada yang ini ada kamera ini otomatis bagi ini bisa
jadi alhamdulillah Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lalu dalam persiapan rencana pembelajarannya itu Yang pertama, saya menyiapkan modul belajar untuk mata pembelajaran yang kelas. Kemudian saya memberi informasi materi yang akan saya berikan. Kemudian juga saya menyiapkan sarpras yang akan saya pergunakan untuk untuk area pengembangannya itu untuk area pengembangannya ada dua modul. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pengetahuannya itu sendiri. Anak-anak bisa mengetahui pengertian itu, kemudian untuk pengetahuannya ini anak-anak melakukan membuat gambar sudut, jadi ada juga pengetahuan pertama. lalu strategi pembelajaran yang dilakukan Untuk strategi yang saya lakukan, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian sosial emosional. Untuk pembelajaran diferensiasi ini, saya menerapkan gaya belajar dan kesiapan psikologi saya. Kemudian untuk sosial emosional, saya menerapkan mindfulness. Itu saya lakukan di awal itu. Kemudian ada SIP, itu saya lakukan di akhir. jadi ada diferensiasi sama sosial emosional ini. Jadi sebenarnya terlaksana ada kendala-kendala lain itu mungkin Sejauh pembelajaran kemarin tidak ada lalu untuk tindak lanjutnya dari kejuaraan itu kira-kira apa yang ingin dilakukan? ini kan untuk pembelajaran diferensiasi bagi saya juga juga masih awal saya masih awam, saya masih banyak belajar. Jadi untuk tindak tadi saya akan berusaha belajar lebih untuk mengetahui pembelajaran diferensiasi seperti apa, nanti pengembangan untuk siswa seperti apa, nanti insya Allah menjaga Tetap semangat semangat untuk selalu belajar. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya dalam menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Semoga semangat Bu Dewi terus membara. Matur mawon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.